Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 yang akan membahas permintaan agregat 1 atau membangun model ISLM. Saya Vinka Lisianin, G71219058. Di sini yang pertama akan saya bahas adalah pergeseran permintaan agregat 1. Model permintaan agregat atau AD dapat dibagi ke dalam dua bagian, model IS dari pasar barang dan model LM dari pasar uang. Model permintaan agregat ISLM untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara untuk memandang masalah ini. Memandang model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga sama dengan tetap. Kedua, memandang sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat. Dua bagian dari model ISLM adalah kurva IS dan kurva LM. IS menyatakan investasi dan tabungan, serta kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Di sini ada contoh kurvanya. Yang kedua, saya akan membahas perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan atau yang biasa disebut dengan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana atau yang biasa disebut dengan I, dan kebijakan fiskal G dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual atau aktual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau GDP. Pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Contoh kurvanya bisa dilihat di sini. Di situ tertera pengeluaran aktual Y sama dengan E, pengeluaran yang direncanakan E sama dengan C plus I plus G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Wijayanti akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi agregat 1. Dalam kebijakan fiskal ekonomi agregat 1 terdapat dua kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kenaikan dalam belanja pemerintah. Kenaikan dalam belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar. Rasionya yaitu delta Y per delta G disebut sebagai pengganda belanja pemerintah atau government purchase multiplier. Untuk mengetahui seberapa besar pengganda, kita perlu menelusuri perubahan pendapatan. Proses itu bermula ketika pengeluaran meningkat. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Rumus pengganda belanja pemerintah atau government purchase multiplier yang pertama yaitu delta Y per delta G sama dengan 1 ditambah MPC ditambah MPC pangkat 2 ditambah MPC pangkat 3 dan seterusnya, atau juga bisa menggunakan rumus delta Y per delta G sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi MPC. Contoh misalnya, jika kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 0,6, penggandanya adalah delta Y per delta G sama dengan 1 ditambah 0,6 ditambah 0,6 pangkat 2 ditambah 0,6 pangkat 3 dan seterusnya. Atau juga bisa menggunakan rumus 1 dibagi 1 dikurangi 0,6 yang hasilnya 2,5. Kebijakan fiskal yang kedua yaitu perubahan pajak.
Perubahan pajak mempengaruhi pendapatan ekuilibrium. Penurunan pajak secara langsung akan menaikkan disposable income. Pada setiap tingkat pendapatan, pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar MPC dikali delta T. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Begitu pula dengan pengurangan pajak. Dampak keseluruhan terhadap pendapatan dari perubahan pajak tersebut adalah delta Y per delta T sama dengan min MPC dibagi 1 dikurangi MPC. Persamaan ini adalah pengganda pajak atau tax multiplier. Contohnya, misalnya perubahan pendapatan sebesar $1 dalam pajak. Jika kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 0,6, maka pengganda pajak adalah delta Y per delta T sama dengan 0,6 dibagi 1 dikurangi 0,6 sama dengan min 1,5. Pemotongan pajak sebesar $1 meningkatkan pendapatan ekuilibrium sebesar $1,50. Selanjutnya, tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Bagian A itu fungsi investasi. Kenaikan tingkat bunga dari bunga pertama ke bunga kedua mengurangi jumlah investasi yang direncanakan. Dari investasi bunga pertama ke investasi bunga kedua. Yang bagian B itu perpotongan Keynesian, yaitu penurunan investasi yang direncanakan dari investasi bunga pertama ke investasi bunga kedua menggeser fungsi pengeluaran yang direncanakan ke bawah sehingga tingkat pendapatan turun dari Y1 ke Y2. Terus yang bagian C itu kurva IS, itu meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan, yaitu semakin tinggi tingkat bunga semakin rendah tingkat pendapatan. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Penurunan pajak juga memperbesar pengeluaran dan pendapatan, sehingga dapat menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan belanja pemerintah, sehingga menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yaitu menaikkan pajak akan mengurangi pendapatan, karena itu perubahan dalam kebijakan fiskal menggeser kurva IS ke kiri. Sekian dari saya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Azan Andar Awadi. Saya mau melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman-teman saya tadi. Lanjut pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Teori likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. M per P. M jumlah uang yang beredar dan P tingkat harganya. Nah, P ini masuk dalam variabel eksogen. Ya. Ini teman-teman, P ini masuk variabel eksogen. Yang dimaksud variabel eksogen sendiri memiliki pengaruh pada variabel-variabel lain. Nah, kalau di gambar ini teman-teman, ini kan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah real yang diminta. Jadi ini ada penurunan teman-teman. MP pertama sama MP kedua. Ya, ini terjadi karena R adalah biaya opportunity atau biaya yang melihat peluang. Equilibrium pasar uang, L dalam kurung R sama dengan M per P. L ini yang permintaan uang sama dengan keseimbangan uang real. Ini sudah rumus teman-teman.
langsung aja. Permintaan uang. Kita bisa lihat di sini jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Karena R adalah biaya opportunity yang sudah saya jelaskan tadi, berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Nah, ini penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, ini kan jadi mengurangi penawaran, teman-teman. Ini gambarnya, ini kurvanya. Kurvanya ini kan ngarah ke kiri, yang itu menunjukkan bahwa ya ini ada penurunan dari penawaran pertama dan kedua ini turun. Menderivasi kurva LM. Nah, ini teman-teman, ini kenaikan pendapatan meningkat permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini equilibrium pasar uang. Jadi penawarnya kan ada dua di sini. Nah, di sini LM-nya cuman ada satu tarik garis saja, tapi di sini ada 2 titik. Jika di sini ada kalau penawarannya 2, di sini berarti garis LM-nya cuma 1 aja. Beda kayak menggeser kurva LM. Di sini ada 2 penawaran dalam 1 garis, tapi ini jadinya ada 2 garis LM. LM pertama yang bawah, LM kedua yang atas. Ini ada kenaikan kurva LM. Ini disebabkan karena moneter, ya, pergerakan moneter. Jadi pergerakannya akan ke atas. Konsentrasi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga, menyeimbangkan pasar uang. Nah, ini mengapa? Karena tindakan bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang menggunakan jumlah keseimbangan real lebih kecil akibat penurunan jumlah uang beredar. Nah, ini kalau kurvanya model IS dan LM dari AD. Jadi ini saling bertemu cross di titik R dan titik Y. Pertemuan antara titik R dan titik Y. Perpotongan kurva atau persamaan IS, Y sama dengan C dalam kurung Y kurangi T plus I dalam kurung R plus G. Kurva persamaan LM. M per P sama dengan L dalam kurung R, Y. Menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan ekuilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja permintaan pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Ya, ini pemaparan dari slide kami, teman-teman. Ya, mungkin ada pertanyaan.